Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu video, yang mana video ini adalah dari Syekh Khalid Humaid yang merupakan salah satu murid dari Syekh Utsaimin. Di dalam video tersebut beliau ini nanti akan memberikan satu fatwa, atau kita akan mendengarkan satu fatwa yang fatwa ini tidak biasa atau tidak lumrah kita dengar dari ustadz-ustadz Wahabi Salafi khususnya yang ada di Indonesia. Dan nanti kita akan mengomentarinya. Tapi sebelum kita panjang lebar mengomentari, kita saksikan dulu videonya. يقول ما حكم الاحتفال بالمولد؟ الاحتفال المبني على اعتقاد أنه وسيلة ليس هو مأمور به شرعا، إنما هو وسيلة. ما الدليل؟ الوسائل لا يسأل فيها عن الدليل، الأصل أن الوسيلة مباحة ينظر في الغاية منها، إن كان الغاية منها خير فهي خير، إن كان الغاية منها شر فهي شر، إن كان يفعل فيها خير فهي خير، يفعل فيها شر فهي شر. لا يسأل عن الدليل في الوسائل. أين الدليل من الكتاب والسنة؟ السلف لم يفعلوه. الوسائل لا يقال عنها هكذا. جمهور العلماء قالوا إن الاحتفال بالمولد ليس بدعة سيئة. Kalau kita melihat di dalam videonya Syekh Humaid ini ada beberapa yang perlu kita tanggapi atau kita jelaskan atau yang kita tangkap. Pertama, beliau ini mengatakan bahwasanya hal ikhtifal bi maulidin Nabi Muhammad SAW Asy-Syarif ini itu bukan suatu syariat tapi wasilah, dan menurut beliau wasilah itu la yus'alu fihi atau la yus'alu anhul dalil. Jadi wasilah ini tidak usah ditanyakan dalilnya begitu. Kemudian beliau mengatakan al asluh fil wasail ini mubah, asal dari hukum wasail itu mubah begitu. Dan beliau mengatakan begini, al wasail ini tergantung maqasid, atau bahasanya di dalam bahasa yang berbeda itu, di dalam kaidah itu ada bahasa al-wasail hukmul maqasid. Jadi wasail ini tergantung maqasidnya. In kanat maqasid ini khairon fakanat khairon begitu. Wa in kanat sayi'an fakanat ya sayi'an begitu. Jadi kalau wasailnya ini, maqasidnya ini adalah baik, jadi wasailnya dianggap baik juga, atau sebaliknya ketika maqasidnya dianggap sebagai perkara yang jelek, maka wasailnya nanti dianggap juga perkara jelek. Kalau kita analogikan, kita logikakan, kita tamsilkan di dalam bab al-ihtifal bil maulidin Nabi Asy-Syarif ini, bahwasanya yang ada di dalam acara tersebut adalah kebaikan tentu, khairon fa khairon begitu. Apa misalnya bersedekah, sedekah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian membacakan sirah Nabi SAW atau menyanjung Nabi Muhammad SAW, tentu menyanjung Nabi Muhammad SAW itu dianjurkan. Kemudian di sana juga ada membaca Al-Quran. Tentu kita tahu bahwasanya tilawatul Quran itu merupakan satu hal yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi rangkaian acara yang ada di ihtifalidil maulidin Nabi SAW itu merupakan ihtifal atau acara yang memang itu adalah acara bagus. Jadi kalau acaranya bagus, tentu wasailnya ini dianggap bagus. Bahkan Syekh Khalid Humaid ini mengatakan bahwasanya jumhurul ulama tidak mengatakan bahwasanya maulidin Nabi ini merupakan bid'ah sayyi'ah, akan tetapi mengatakan jumhur ulama bahwasanya maulidin Nabi Asy-Syarif ini adalah bid'ah yang hasanah. Kemudian kalau kita melihat komentar dari komentar di para ulama mufassirin atau ulama yang lainnya, kita lihat atau di dalam bahasa itu menurut Madzhabul Arba'ah. Di sini ada ibarat begini.
wa minal ulama'i wal mufassirina man yasiful ihtifalah bil maulidin nabawi bi annahu bid'atun hasanatun. Jadi ulama mufassirin, jadi ulama umum fikih hadis atau muhaddis itu mengatakan, juga mufassirin mengatakan bahwasanya maulid Nabi itu merupakan bid'ah yang hasanah. Jadi kalau jumhur bahasanya, jadi Syekh Humaid itu mengatakan itu bid'ah hasanah. Kalau ada segelintir orang atau kelompok Wahabi ini dengan tanpa dalil yang kuat atau dalilnya memang tidak kuat mengatakan bahwasanya Maulidin Nabi Asy-Syarif ini dikatakan bid'ah yang sayyi'ah, itu ya kita tidak perlu menganggap pendapat itu atau pendapat ini mukhalif kepada jumhurul ulama begitu, kecuali nanti pendapat dari Wahabi ini kuat. Baru kalau kuat kita pertimbangkan, atau dengan bahasa ada ikhtilaf ulama begitu, tapi toh nyatanya dalil atau hujahnya itu dia kuatkan. Wadzalika ra'a al-alim Ibnu Hajar al-Asqalani yang beliau wafat hidup di antara ya 1371 1449. Wadzalika aidan ra'a al-alim Jalaluddin Abdurrahman Asyuti yang beliau hidup pada tahun sekitaran 1445 1505. Alladhi yara annahu bid'atun hasanatun yusabu 'alaiha sahibuha. Jadi sekelas al-alim Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau mengatakan ini adalah sebagai bid'ah hasanah. Beliau juga mengatakan al-Hafidz ya Jalaluddin Asyuti, beliau mengatakan al-ihtifal bil maulidin nabi atau maulid ini dikatakan adalah bid'ah yang hasanah. Kemudian kalau kita bandingkan dengan pendapat ustadz-ustadz yang sekarang, kemudian kan begini, ustadz-ustadz sekarang ini ketika berpendapat mengatakan begini, ini kan bukan pendapat saya, tapi hadis menunjukkan begini, kata pendapat ulama menunjukkan begini. Begini yang benar itu, bukan hadis menunjukkan seperti itu, tapi begini yang benar. Hadis yang kamu fahami, begitu. Hadis yang kamu fahami bermakna bahwasanya maulid itu bid'ah sayyi'ah. Lah, tapi ulama memahami bahwasanya dengan dalil yang sama atau dengan komparasi satu dalil atau menggabungkan satu dalil dengan dalil yang lain mengatakan itu bid'ah hasanah. Lah ini mana yang kuat? Tentu pendapatnya ulama yang memang kaliber keilmuannya itu mu'tabar. Kalau ulama yang sekarang atau ustadz-ustadz sekarang ini kan mengutip satu dalil yang dalilnya sudah dikutip atau sudah dikaji oleh ulama terdahulu, dikatakan ini landasannya bahkan kebalik itu mengatakan bukan saya tapi hasanah begitu. Kalau begitu logikanya tentu yang dimenangkan adalah ulama terdahulu yang memang kaliber keilmuannya itu mu'tabar. Kalau ulama atau ustadz-ustadz sekarang, jangankan kita membandingkan dengan ulama terdahulu, kita tes saja baca kitabnya, misalnya begitu, atau pemahamannya di bidang apa, misalnya fikih, misalnya kita tes mereka dalam bidang fikih, maka saya kira tidak akan sevalid atau zauknya atau instingnya terhadap mengambil satu keputusan hukum itu seperti ulama terdahulu. Contoh begini, bagaimana mengkaji atau mengetes ulama sekarang ini atau ustadz-ustadz sekarang ini itu alim dengan tidak, atau bisakah dibandingkan dengan ulama terdahulu? Maka kita lihat fatwa atau cara dia menyampaikan satu dalil. Ketika banyak dari dalilnya bertentangan dengan ulama terdahulu atau bertentangan dengan nas-nas yang ada, maka sudah dipastikan zakunya atau cara berfikirnya atau logika dia berfikir atau mengambil satu fatwa itu sangat tidak bisa dipegang sekali. Kenapa? Karena banyak berbenturan dengan ulama yang memang mu'tabar. Apalagi kalau dia menyampaikan tidak jujur dalam menyampaikan suatu bidang keilmuan. Contoh-contoh seperti banyak dari ustadz-ustadz Wahabi yang begitu. Apalagi kalau kita lihat fatwa yang selalu kita ulang-ulang, fatwanya Khalid Basalamah yang mengatakan rukun wudu ada dua seperti halnya rukun tayamum. Ini kan lucu sebenarnya, tapi sudahlah masalah ini ya. Tapi begini, bahwasanya Syekh Khalid Humaid ini adalah satu sosok menjadi pembeda dari murid Syekh Utsaimin ya, bahwasanya memang beliau adalah aliran dari kelompok Wahabi, tapi pola pikirnya itu bagus, mengkajinya secara dalil, tidak fanatisme terhadap satu pendapat begitu. Karena seorang ini ketika fanatisme satu pendapat nanti bukan kejujuran ilmiah atau dalil yang salim yang disampaikan, tapi fanatisme. Sedangkan fanatisme atau ta'assub ini menyebabkan suatu
takhrijul hukum yang tidak tepat begitu, kebanyakan memang seperti itu. Ya mungkin ya, ini yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.